Selamat pagi teman-teman Tunas dan BBC. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Kak Paula bisa berbagi firman Tuhan lagi bersama kalian. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan sukacita selalu ya. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami hari yang baru untuk kami menikmati, mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan firman yang kami akan baca dan renungkan sungguh boleh mengajar dan memimpin kehidupan kami sejak kami masih remaja. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin sertai kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, selama bulan November ini kita belajar untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat di kehidupan kita. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan cuma persoalan masuk surga atau masuk neraka di masa mendatang. Tapi aktivitas yang kita jalani setiap hari pun harus memperlihatkan Kristus sebagai Tuhan di hati kita. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, yaitu YOLO. Ada yang tahu apa kepanjangan YOLO? Yep, betul sekali. You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Fun fact-nya nih ya, bahasa slang ini sudah masuk ke Kamus Besar Oxford University. Dan pengertiannya adalah used especially on the internet to say that people should take every opportunity to enjoy life or to excuse something stupid that you have done. Jadi secara positif, sebenarnya moto hidup YOLO ini bisa mendorong orang untuk berani mengambil keputusan-keputusan yang cukup beresiko dan menantang dalam hidup. Gak perlu ragu, gak perlu kebanyakan mikir, gas aja, hidup cuma sekali. Tapi teman-teman, moto hidup YOLO ini bisa juga disalahgunakan untuk menantang seseorang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Alah, hidup kan cuma sekali, ayo puas-puasin aja. Ngapain hidup taat, hidup suci, hidup cuma sekali bro, nyesel gak pernah ngerasain bandel. Teman-teman, orang-orang seperti ini berpikir hidup YOLO akan memberikan kebebasan buat diri mereka. Sedangkan firman Tuhan, Alkitab, itu penjara. Kebanyakan larangannya, gak bisa nikmatin hidup. Apakah ada teman-teman yang berpikir seperti itu juga? Teman-teman, seringkali kita menilai kehidupan duniawi yang foya-foya, memuaskan hawa nafsu sebagai suatu kebebasan. Sedangkan kehidupan mengikut Tuhan sebagai hal yang membosankan dan cupu. Nah, karena itu mari kita belajar bersama-sama mengenai hal ini. Dan saya berharap di akhir perenungan ini, kalian bisa memutuskan dengan yakin mana kebebasan yang semu dan mana kebebasan yang sejati. Yuk kita buka Alkitab kita dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, menarik sekali, Paulus mengulang kata hidup sampai berkali-kali. Coba kalian perhatikan dan kalian hitung. Ada berapa kali kata hidup di ayat 20 ini? Ada berapa? Yup, ada 6 kali kata hidup ini muncul. Maksudnya apa ya? Kenapa Paulus menekankan kata hidup di ayat ini? Teman-teman, Paulus memberi suatu pengajaran buat kita semua bahwa ketaatan kepada Yesus Kristus tidak meniadakan kebebasan kita. Kita tetap bisa hidup menikmati kehidupan kita. Kita bukan seperti burung di sangkar yang gak bisa ngapa-ngapain lagi kalau percaya Tuhan. Atau kita bukan lagi seperti sebuah boneka yang Tuhan atur-atur sesuka hatinya. Kita tetap bisa aktif memilih melakukan sesuatu yang kita sukai. Nah, tapi di dalam kesukaan-kesukaan kita itu, Paulus juga mengingatkan bahwa kebebasan itu harus didasari kasih Yesus Kristus kepada kita. Yesus Kristus yang saking sayangnya sama kita, ya sampai rela turun ke dalam dunia untuk jadi manusia dan mati terhina di atas kayu salib.
Teman-teman, kalau kita sadar dan memahami betul kasih Yesus yang begitu mulia dan indah bagi setiap hidup kita, maka di dalam kebebasan kita, di dalam kesukaan-kesukaan kita, kita akan memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, kalau begitu, setiap perintah, nasihat, dan ajaran yang Allah berikan buat kita bukan bertujuan untuk mengekang kebebasan kita. Malah sebenarnya Allah sedang memberikan kebebasan yang sejati. Kenapa begitu? Teman-teman, kalian perlu mengingat bahwa keinginan daging kita yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah keinginan yang membawa kepada maut. Bebas yang kita pikir adalah hidup foya-foya. Makan sebanyak yang kita mau dan gak peduli sama kebutuhan orang lain. Bebas ngegunain tubuh ini buat nyebat lah, atau ngerokok, nge-vape, begadang terus, tidurnya jam 2 paling cepet. Makannya gorengan terus, gak mau makan sayur, gak mau makan buah-buahan. Lama-lama itu semua ngerusak tubuh kita dan kita bilang itulah kebebasan. Tapi sebenarnya ini semua memperbudak diri kita dan kita semakin lama semakin hidup di dalam rasa penyesalan, rasa bersalah, dan luka hati. Nah teman-teman, perintah, nasihat, dan ajaran Tuhan Yesus membebaskan kita dari ini semua. Perintahnya memberi pimpinan dan larangannya memberi perlindungan buat kita. Tuhan berfirman, hormatilah orang tuamu. Ya waktu kita melakukan itu, kita akan hidup dengan damai di rumah. Bukan seperti neraka di dalam keluarga kita sendiri. Tetapi keluarga itu penuh dengan damai dan kasih sayang. Tuhan berfirman jangan berbohong. Waktu kita melakukannya, kita akan diliputi rasa damai, rasa tenang. Karena nggak ada yang perlu kita sembunyi-sembunyikan. Tuhan berfirman jagalah tubuhmu yang adalah milik Roh Kudus. Waktu kita melakukan itu, kita akan hidup bebas dari rasa penyesalan dan rasa bersalah. Dari hal-hal yang, aduh ngapain ya gue ngelakuin hal bodoh seperti itu dan buang-buang waktu hidup gue. Teman-teman, disinilah makna kebebasan yang sejati. Bebas bukan berarti seenaknya sendiri yang pada akhirnya berujung pada rasa bersalah, penyesalan, dan merasa hidup ini gak ada gunanya. Dan akhirnya terjadilah bunuh diri. Karena buat apa saya hidup seperti ini? Bebas berarti jiwa kita ini tetap tenang, tetap damai, mengalami sukacita. Karena hidup kita ini memenuhi tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Dan hidup kita bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. Teman-teman, kita perlu benar-benar menanamkan pengajaran ini di hati dan pikiran kita. Hidup yang kita jalani sekarang ini sepenuhnya bukan milik kita lagi, tapi sepenuhnya milik Yesus Kristus yang telah menebus lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan karena itu, Ia mau kita hidup di dalam kebebasan yang sejati, lewat perintah, nasihat, dan ajaran yang Ia telah berikan kepada kita lewat Alkitab. Teman-teman, Tuhan tidak melarang untuk kita menikmati hidup ini. Malahan, Tuhan mau kita menikmati hidup ini dengan kebebasan yang sejati. Tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, tanpa luka hati, tanpa air mata. Hidup bebas di dalam Tuhan. Kalau begitu bagaimana dengan moto YOLO? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, para pengikut Kristus, boleh menggunakan moto YOLO ini? Teman-teman, izinkan saya untuk menambahkan kata YOLO ini. YOLO. You only live one, so live in Christ. Gunakan hidupmu yang sekali ini di dalam Tuhan, menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan sungguh hidup kita boleh Tuhan pakai menjadi berkat. So, don't waste your times, don't ruin your future. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan Yesus, Anak-Mu yang tunggal itu untuk menebus setiap hidup kami. Sehingga hidup yang kami jalani sekarang bukanlah hidup yang sia-sia, hidup yang tanpa arti, tetapi sungguh hidup yang penuh dengan kemenangan dan hidup yang mau menggenapi rencana Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, tolong setiap cita-cita kami, keinginan kami, Engkau arahkan supaya sungguh
boleh melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah berdoa. Amin.